Yang meloncat agak beda, mungkin ada sambungannya. Itu adalah ketika Mbak Aris Retno tiba-tiba hobi sepeda. Bu, cikal bakal bersepeda ya apa tuh? Jadi sebenarnya itu kalau dari kecil sebenarnya itu kan saya sering naik sepeda juga. Kalau sekolah waktu SD juga naik sepeda. Terus waktu SMA kuliah itu suka olahraga sore-sore ya nyepeda di di deket-deket sini. Tapi gitu. Kan sepeda-sepedaan mungkin. Iya, cuman itu udah lupa saya kalau saya itu dulu pernah bersepeda. Nah, waktu mungkin sepedanya juga lupa lah kalau pernah dinaikin. wes hilang gitu. Oh, Ngompangan. Halo Talker, kita ketemu lagi di podcast Hello Talk bersama saya Anang Batas. Hello Talk ini adalah satu konten podcast yang berisi tentang perjalanan sosok atau petani, mau pengusaha, mau pejabat, mau profesional, mau seniman atau siapapun yang kita akan kulik perjalanan hidupnya supaya bisa menginspirasi kita semuanya bagaimana mengelola hidup, mengelola perjalanan dari yang mungkin sebelumnya bukan siapa-siapa akhirnya menjadi orang yang punya orang yang berdaya lah, atau sebaliknya juga mungkin pada saat itu pada posisi puncak merasa apa-apa punya tapi tiba-tiba harus terkena cobaan, bagaimana bangkit lagi dan lain sebagainya. Pokoknya bahwa konten ini adalah konten-konten ngobrolan santai, guyon-guyon, tapi menceritakan sebuah perjalanan dari beberapa sosok yang akan menjadi tamu kita. Kita hari ini ada di Grand Hotel P. Amarukmo di lantai 2 di Kumbakarna Meeting Room. Ini adalah tempat yang asik. Biasa saya kalau nongkrong itu di tempat-tempat yang asik seperti ini. Karena tamu saya hari ini adalah tamu yang sering datang ke tempat ini, sering datang ke Grand Hotel ini. Tiap hari pasti ke sini, nggak bosan-bosan, karena hidupnya adalah saat ini ada di sini. Selamat sore Mbak Aris Retnowati. Sore, selamat sore. Sehat toh? Sehat. Wis ketok toh? Wis ketok. Aku ra komen. Ya, ini adalah kebetulan Mbak Aris Retno ini sahabat saya sudah lama. Cuman kita sudah sempat terpisah berapa 15 tahun ya. Nggak ketemu, tiba-tiba nyambung lagi akhirnya kita bersilaturahmi dan banyak hal yang setelah terpisah 15 tahun itu saya baru tahu Mbak Aris Retno mulai berkarir. Beliau ini sekarang adalah klaster General Manager di Grand Hotel dan Porta, 2 hotel sekaligus yang diampu oleh Mbak Aris Retno. Beberapa saat yang lalu ketika kami ketemu itu ada di hotel lain, tidak perlu saya sebut kalau itu Ibis Style. Kalau tak sebut ya berarti ya. Beliau GM di sana. Jadi memang karir di perhotelan itu luar biasa. Padahal dulunya ketika ini kita sama-sama satu kampus ya. Dulu aktivitas Mbak Aris Retno adalah penyanyi. Selain kuliah, menyanyi di kafe-kafe, hotel-hotel. Nggak tahu akhirnya bisa nyantol ke hotel. Nah, ini ada pasti pelajaran berharga yang penting. Bagaimana mengubah. Biasanya diwalik memang. Oh iya, kebablasan ya, kebablasan. Mengubah cara berpikir untuk menjadi profesional dari yang tadinya penyanyi menjadi seorang profesional pekerja, atau apa istilahnya kalau entertainer? Dulu entertainer, sekarang hotelier, dan hanya yang sama adalah R-nya saja. Entertainer, hotelier. Tapi di hotelier itu pasti juga tidak meninggalkan entertainernya. Itu malah justru bagian dari nilai plus di situ. Dan nanti sebelum kita ngobrol panjang lebar, yang mengagetkan lagi, kan setelah 15 tahun nggak ketemu, kita sempat intens ketemu, pandemi jarang ketemu lagi, tiba-tiba ini adalah yang menjadi latar kita, ini adalah lukisan karya-karya Mbak Aris Retno. Tiba-tiba loh Mak Jegagi. Iya. Kita nggak ketemu lama,
pandemi itu kan baru ini ketemu lagi. Pandemi nggak ketemu, makanya duwe aktivitas baru lagi. Banyak nanti akan kita kulik kegiatan-kegiatannya, karena olahraga ya iya, dia bersepeda itu yang menurutku nggak masuk akal, sepedanya sampai jarak lintas 100 pulau, kilo. lintas pulau. Terus apa lagi lah nanti kita obrolkan. Nah, kita mengulik di perjalanan dulu Mbak Aris Retno itu, kamu sejenis wagu yang ngundang Mbak Aris Retno, tapi ya Bu ya wagu meneh, tapi tetap aja. Dulu awal ya sebelum menyanyi di kafe itu, piye sih kok bisa akhirnya punya kepikiran ke situ? Iya, itu juga sebenarnya sama juga dadaan juga gitu. Jadi ada satu peristiwa di mana waktu itu saya tuh harus membiayai kuliah saya sendiri gitu. Kuliah membiayai sendiri. Iya, jadi poin 1. Jadi waktu itu saya suka nyanyi di kampus sih, memang band-bandan gitu ya. Tapi kan itu tanpa bayaran tapi kalau di kampus gitu kan. Tapi suatu ketika ada satu masa di mana saya harus membiayai kuliah saya sendiri, terus ada yang teman-teman di kampus itu kan ada yang juga sudah profesional ya nyanyi di kafe-kafe gitu. Kebetulan saya waktu itu diajak anak teknik arsitek di kafe sini tuh butuh penyanyi gitu ya. Terus saya mencoba menyanyi mulai dari nol. Saya belajar lagu-lagu karena itu kafe yang enggak, itu di kafe atau SPBU? Mulai dari nol. Yo, cedek SPBU sebelah. Nah, terus? itu saya belajar lagu-lagu lama karena kan kalau kita band-bandan waktu itu zaman saya masih muda berapa puluh tahun yang lalu itu kan lagu-lagu anak muda biasa, tapi akhirnya karena di kafe tersebut itu memang kliennya adalah orang-orang yang sudah berusia jadi harus lagu-lagu lama dan juga untuk wedding gitu ya. Saya lebih banyak tuh di hotel dan di wedding gitu, jadi harus belajar lagu-lagu Mandarin juga, harus belajar lagu standar-standar zaman itu. Nah akhirnya saya memulai itu dari benar-benar dari nol gitu. Kadang-kadang saya dibully teman-teman yang senior gitu ya karena masih baru, lagunya masih mungkin baru 20, baru 30 gitu kan. Jadi kadang kalau saya nyanyi cahanya gitu kan, nanti yang senior malah nyanyi lagu saya semua, nggak dibantu, tapi malah kadang-kadang dinyanyiin jadi saya pas mau nyanyi aduh mati aku lagu popo gitu. Jadi kadang-kadang pernah ada satu event di mana saya menyanyikan lagu tak ulang lagi nyanyi karena memang lagu saya masih belum banyak. Tapi ya itulah perjalanan dengan konsistensi waktu itu yang saya lakukan tuh. Saya selalu berusaha meskipun jadi penyanyi waktu itu saya baru lulus kuliah, masih kuliah ya, belum lulus kuliah. Kalau jadi penyanyi saya datang terlalu tepat waktu, misalnya acara jam 8 atau jam 7 saya datang setengah jam sebelumnya. Terus habis itu kalau zaman dulu tuh kan penyanyi di Jogja itu juga banyak dan banyak yang sudah punya udah senior, punya job banyak. Kadang-kadang mereka ngeblong gitu loh. Jadi ngeblong tuh zaman dulu tuh kita sebutannya ngeblong. Jadi misalnya jadwal hari ini nyanyi di satu hotel gitu, kita berdua, tiba-tiba dia nggak berangkat gitu. Jadi akhirnya saya harus nyanyi full gitu. Terus ada juga gitu misalnya harusnya ada event di sana, tiba-tiba 1 jam kemudian dia sebelumnya membatalkan. Jadi saya kayak penyanyi serep dulu tuh. Jadi ditelepon dadaan gitu, ayo nyanyi sekarang gini gitu. Untungnya dulu rumah ada telepon, jadi bisa ditelepon ke rumah. Iya, dulu belum ada handphone. Iya, belum ada. Dulu masih pakai telepon rumah. Jadi itu yang membuat orang akhirnya malah justru ngapain sih aku harus sewa penyanyi-penyanyi yang tadi yang suka ngeblong udah sama dia aja aman. Jadi akhirnya job saya banyak banget. Malah aman. Dari wedding, hotel-hotel tuh saya dulu sempat dalam dari Senin sampai Sabtu tuh saya full nyanyi, bahkan ada 3 atau 4 hari tuh yang saya nyanyi di 2 tempat. Sore reguler itu? Iya reguler, belum jobnya itu. Iya. Itu saya akhirnya secara nggak sengaja akhirnya saya jadi populer sendiri. Jadi nggak aku berusaha populer tuh nggak, karena terlalu sering kemana-mana jadi orang tahu penyanyi itu ya iki wes gampang wes mesti rak tahu telat atau gitu. Jadi sebenarnya lebih ke situnya karena mungkin kedisiplinan itu kan juga penting. Perlu ya di dalam akhirnya segala. Bicara ya attitude ya. Iya, betul. Attitude kayak penyanyi lawasan toh. Attitude tendang. Attitude tendang. Nah, berarti kan satu yang pertama karena alasan untuk membayar kuliah. Iya. Nah, ini yang jadi catatan penting untuk
Hello Talker itu bisa melihat bahwa jangan mengecilkan apapun kemampuannya, apalagi ketika dalam terpetik meskipun terdesak awalnya untuk harus membayar kuliah sendiri. Jadi ketika yang kedua adalah ketika sudah punya jadwal, akhirnya padat itu apakah karena mengejar hasil yang sebanyak-banyaknya? Bisa iya juga sih ya, karena waktu itu selain saya sendiri juga adik saya juga kuliah kan, dan ada yang masih SMA waktu itu. Jadi ya sudah, supaya saya juga bisa ada pendapatan lebih bisa untuk diri saya sendiri, saya harus ngejar itu juga. Tapi yang terjadi sih lebih karena saya nggak ngejar yang saya cari-cari job tuh enggak. Job itu selalu datang sendiri. Ya karena nothing tulus awalnya kan. Betul. Ya. Gitu. Terus intinya gini, ketika pada awalnya kan karena dalam tanda petik meskipun tertekan terpaksa karena memang harus bergerak kan. Tapi apakah pernah merasa atau justru sama sekali tidak ketika menyanyi itu ada semacam tekanan batin, artinya karena ini ada beban ya, ada beban untuk mencari cara ekonomi untuk kuliah. Padahal untuk di dunia entertainment itu kan harus ada sisi yang dia memang untuk batin dia juga terpuaskan, dia senang. Nah itu memilah itu gimana? Iya, sebenarnya kalau nyanyi itu memang senang dari kecil, memang saya suka nyanyi, tapi tidak pernah berpikir saya akan jadi profesional, jadi penyanyi gitu. Jadi pada saat menjalaninya juga saya senang. Terus belajar lagu-lagu itu ya saya senang juga. Kadang-kadang pinjem, zaman dulu kan pakai kaset gitu kan, terus didengerin, terus ditulis liriknya. Kalau sekarang kan googling gampang. Kalau dulu enggak, dulu apalagi kalau lagu bahasa Inggris itu sampai bolak-balik, nih apa sih ininya, tulisannya gitu, harus saya tulis apa gitu. Itu tekanan sih enggak, hanya memang waktu itu kuliahnya jadi agak lama. Jadi saya waktu itu tuh sampai semester 10 kali ya, 9 10. Jadi enggak, teman-teman saya itu kan biasanya kan udah ngejar 3,5 tahun, 4 tahun tuh udah lulus. Nah saya agak terlambat 5 tahun. Tapi kalau zaman dulu 5 tahun itu enggak lama, maksudnya gitu ya? Zaman kuliah zaman dulu itu berbeda dengan sekarang, karena sekarang memang harus akselerasi yang 4 tahun harus sudah clear semua kan, karena bebannya. Ya mungkin itu juga yang membuat secara mentalitas yang sekarang itu lebih ke kalau nggak ada uang nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau dulu kan ya kalau nggak punya uang ya gimana caranya kamu cari uang kan gitu kan. Sehingga hampir putus kuliah itu karena memang orang tua saya bilang, kayaknya nggak bisa deh ini. Waktu itu adik saya sakit sih sebenarnya kan, mungkin ingat ya. Iya. Adik saya tuh waktu itu sakit yang di ICU sampai berbulan-bulan, 8 bulan lebih gitu. Jadi akhirnya orang tua saya lebih, ya pastinya saya sih mungkin kalau jadi orang tua mesti juga akan memilih bagaimana ngejar anaknya supaya hidup kan ya. Jadi akhirnya saya berjuang sendiri itu. Saya tak potong, mungkin yang hampir mau berhenti kuliah itu justru sebelum nyanyi ya. Iya. Akhirnya punya solusi. Iya, solusinya aku nyanyi di kampus terus ditawarin nyanyi gitu. Ya artinya ini satu poin juga yang penting buat Hello Talker, bahwa ketika dalam posisi keterbatasan itu kan bukan lalu ngelokro, bukan lalu, ya memang kalau patah semangat itu pasti pernah ada. Tapi bagaimana bangkit kembali untuk mencari solusi, ternyata punya kemampuan menyanyi ya misalnya. Dan saya yakin banyak orang, semua orang dilahirkan pasti punya kemampuan, hanya apa kemampuannya pasti tidak sama kan gitu kan. Nah, kembali ke karena keasikan, kadang-kadang ada orang yang keasikan mencari uang, lalu misalnya gini, ini yang dilema, cari uang untuk bayar kuliah, tapi ketika keasikan cari uang, kuliahnya lupa, gitu. Itu ngalami nggak sebenarnya? Iya, itu sempat ngalami, karena saya kan tadinya supaya supaya nggak berhenti kuliah, saya cari uang, tapi begitu cari uang kok asik gitu. Asik nyanyi sana sini. Iya, terus itu kan jadwalnya kan memang penuh, kadang-kadang tuh nyanyi pagi di kota mana, terus pulang lagi ke Jogja gitu. Jadi kadang kalau kuliah pun masuk tuh saya ngantuk gitu kan, gitu. Tapi karena kebetulan orang tua saya kan pendidik gitu ya. Jadinya waktu itu sempat diingetin, diingetin kuliahnya diselesaiin gitu. Dan akhirnya saya waktu itu
dorongan saya sih supaya ini aja, adik saya juga udah mau nyusul gitu toh, jadinya cepet-cepet selesaiin gitu. Dan skripsi saya tipis sekali, yang penting waktu itu saya lulus. Skripsinya apa? Tipis sekali. Skripsi saya tipis sekali, jadi yang penting saya lulus. Kan nggak penting, tebal atau tipis itu kan hanya ukuran. Lah iya memang ukuran, masa omong. Ya, tapi satu lagi sebenarnya yang mungkin terselip sepele, mungkin dianggap sepele. Kenapa cepat-cepat menyelesaikan kuliah? Karena adikku sudah harus mau nyusul. Artinya apa? Ternyata ada sudut yang lain yang membuat percepatan kesadaran untuk bicara ngambung ke itu yang saya nggak punya sebenarnya. Sama mau menikah waktu itu. Sama mau menikah. Terus Lah memang ada syarat menikah itu harus sudah lulus. Juga. Tapi waktu itu saya masih percaya kata orang tua, kalau udah menikah terus kuliah tuh masih nanti kuliahnya juga nggak selesai. Jadi sebisa mungkin kalau kamu sudah punya keinginan menikah ya harus menyelesaikan kuliahnya dulu gitu. Jadi sudah merencanakan menikah tapi belum selesai. Belum Terus selesai. Ngejar ya. Terus ngejar dulu. Berarti satu lagi, kalau pengen selesai kuliah berencana menikahlah segera. Ketika urai. Lah aku misalnya syaratnya itu aku mungkin sampai sekarang nggak menikah. Ya, jadi silakan nanti Hello Talker bisa melihat ya dari sisi mana, karena yang pertama tadi ya maaf secara ekonomi Mbak Aris Retno yang membutuhkan memang harus berusaha keras, bukan dilihat dari sekarang ya. Iya, itu kan berapa puluh tahun yang lalu. Iya, itu perjalanan yang luar biasa panjang. Artinya dan kalau ngomong bidang yang digeluti nggak ada hubungannya loh sama kuliah sebenarnya, secara langsung ya, meskipun ilmunya tetap penting. Ada. Jadi Mbak Aris Retno ini adalah kuliah di sastra Prancis, waktu itu Fakultas Sastra, sekarang FIB di Universitas Gadjah Mada. Nah, ketika menyanyi, Prancisnya itu kepake nggak? Kepake, karena zaman dulu itu ya kepake tapi tidak 100% ya, paling ya 20-30% itu sangat membantu saya karena ada tamu Prancis ya, gitu tamu ya? Prancis. Saya di Hotel Phoenix, terus Santika, terus ada di Hotel Mutiara dan beberapa hotel yang lain itu. Zaman dulu itu kan turis Eropa sangat banyak gitu. Jadi tiba-tiba kalau udah satu bis orang Prancis turun satu bis gitu, ya udah saya nyanyi lagu Prancis, mereka langsung duduk gitu. Biasanya mereka langsung duduk. Jadi hotel juga senang sama saya karena wah ini penyanyi ini bisa bahasa Prancis, itu bisa bahasa Inggris. Jadi saya kebetulan kan kalau di kampus dulu juga ikutan tutorial itu tutor itu loh, mahasiswa asing. Nah itu kan saya nyari rezekinya juga di situ. Jadi kita kan belajar bahasa Inggris juga di situ. Jadinya tuh waktu itu nilai plus saya selain saya disiplin juga saya bisa bahasa Prancis dan bahasa Inggrisnya bagus gitu. Itu karena tutor itu membantu ya. Itu kebalikannya juga. Saya sebenarnya. Kenapa? Saya menjadi tutor itu bukan Inggris saya lebih bagus, tapi bahasa Inggrisnya orang asing itu jadi jelek. Karena saya bikin Indoglish waktu itu, Indonesia English, jadi bahasanya campur. Oh, it's okay, a little okay. Jadi orang asingnya ikut-ikutan. Everything is gonna be all size. Jadi Inggrisnya juga jadi kacau. Nah, karena ketika ngomong punya penguasaan bahasa Prancis karena saya di sastra Prancis, orang Prancis kalau nggak salah dia kan lebih suka. Dan mungkin beberapa orang negara lain lebih suka ketika pakai bahasa aslinya daripada bahasa Inggris. Betul. Kan. Jadi saya tuh pernah jadi angkatnya orang Prancis dulu. Oh, gitu. Dikasih buku-buku novel-novel gitu karena kan. Nyanyi. Karena nyanyi itu terus saya bisa pas break nyanyi saya temuin bapak ibu gitu, dia punya wine perkebunan wine di Prancis sana, terus sekarang masih? Wah, sekarang masih. Terus mungkin wis tua banget ya saiki yo. Loh, kan berarti wine-nya lebih bagus lagi yang saya tua. Wongnya wis tua banget. Nah, itu terus ya itu jadi sebenarnya saling berhubungan juga sih. Jadi kadang-kadang kalau namanya juga sastra kan banyak membaca novel-novel gitu. Zaman dulu beli buku itu kan mahal ya. Apalagi kalau ini saya nggak ini, terus malah saya dapat nanti kok dikirimin tuh ada 40 buku novel gitu bahasa Prancis, itu saya bisa gunakan untuk kuliah juga. Jadi kalau pas bahasa. Artinya apa? Aktivitas yang berbagai macam itu pasti punya efek. Yang pertama nyanyinya.
Nyanyi, kalau hanya nyanyi saja, saya juga nggak yakin akan mendapatkan poin lain. Yeah. Nyanyi, tapi bisa bahasa Prancis. Yeah. Ketika itu orang Prancis datang, itu pasti lebih mengapresiasi. Yang ketiga, bahasa Inggris juga. Yang keempat, mungkin punya apa ya, punya banyak tes yang lain selain sekedar menyanyi. Ya salah satu buktinya akhirnya melukis ini, tapi melukis nantilah kita akan tanyakan. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, ada beberapa yang kalau dulu kan ketika kuliah itu kan nggak tahu, kalau orang asing ya pokoknya Inggris, semua Inggris kan gitu kan. Saya pernah juga punya pengalaman malam tahun baru pertama kali nge-MC di hotel itu, tamunya Jerman. Saya berpikir ya saya, Inggrisku kacau kan, benar-benar mempelajari bahasa Inggris untuk tahun baru itu. Begitu pas acara, nggak kepake, karena orang Jerman nggak bisa bahasa Prancis. Bahasa Inggris. Orang Jerman nggak bisa bahasa Inggris dan kayaknya nggak suka. Lebih ke ya sudah, terus akhirnya enggak pakai bahasa Jawa sama Indonesia aja, karena mereka pengen lihat yang real di sini. Alah ngopo, aku tidak repot-repot. Nah, terus ketika kira-kira berapa tahun tuh nyanyi itu? Aku tuh nyanyi dari tahun 91. Mungkin terakhir aku nyanyi tuh 99 mau 2000 tahun 2000. Tahun 2000 jadi 9 tahun. Itu udah mulai double antara nyanyi sama kerja di hotel. Kan saya mulai dari nol juga kerja di hotel. Hotelnya juga dari apa dulu? Dari saya supervisor untuk kids club. Jadi ngurusi anak-anak kecil, terus permainan anak-anak, terus ditambahin, terus ada fitness center juga sih. Jadi saya cuman ngawasi apa juga pelaku? Jangan-jangan sebelum adanya Tejo Badut itu adalah Aris Retno Badut. Dulu keliling kemana-mana pakai tosa. Oh iya, jadi artinya memang berkarir dari bawah ya? Iya, saya dari bawah. Ini pertanyaan yang paling penting ini. Nyanyi sudah dapat uang banyak, kuliah sudah selesai. Artinya ngapain juga harus? Nah itu dari juga, nol, itu gitu. saya memulai semua dari bawah itu butuh menekan ego luar biasa. Karena gaji saya waktu itu 1 bulan itu nyanyi sehari jadi udah ya makanya itu. Jadi kenapa akhirnya memilih itu gitu loh? Karena waktu itu saya mendapatkan jodohnya seorang pemusik. Jadi saya nggak mau dua-duanya di bidang yang sama, nggak mau dua-duanya di bidang sama. Terus saya, kalau dia kan memang lulusan isi ya, jadi memang itu sudah musik ini menjadi satu yang sesuai dengan ininya dia gitu ya. Tapi karena saya di sastra Prancis, saya pikir saya harus bisa memanfaatkan ijazah sarjana saya gitu ya. Waktu itu S1 itu masih sangat inilah ya gitu. Terus akhirnya waktu ada hotel baru, pertama kali hotel Accor buka di Jogja itu Novotel. Oh iya, Jalan Solo. Dan itu ya? base-nya kan di Perancis. Base-nya kan di Perancis. Oh, bukannya di terminal. Base-nya di Perancis. Oh, Accor itu Perancis ya? Iya, pusatnya di Perancis. Jadi waktu itu saya dapat info dari LIP Lembaga Indonesia Perancis itu. Terus saya daftar sama teman-teman yang sekursus di LIP itu. Terus daftar, kayak saya keterima gitu. Saya pikir saya dapat kerjaannya tuh ya S1 ya dapetnya opo ngono ya, mesti sing keren nganggo jas-jas ngono kae lho ya kan. Karena cita-cita ning hotel ini, orang awam itu kan kalau melihat orang hotel ya nganggo jas ngono keren ngono. Akhirnya saya dapatlah ini supervisor itu, tapi kok gini ya udah deh enggak apa-apa, dia bilang saya coba dulu gitu. Saya benar-benar tidak kuliah perhotelan. Saya mulai benar-benar dari nol. Jadi begitu masuk itu saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan gitu ya di hotel. Aku nggak ngerti gitu kan. Ya saya belajar dengan orang-orang terdekat saya. Waktu itu saya ada atasan saya, waktu itu masih punya manajer, saya tanya sampai dia ketawa-ketawa. Ya ampun kayak gini aja kamu nggak tahu gitu kan. Ya, karena saya nggak tahu. Ini nggak tahu Pak. Saya bilang kok kamu bisa diterima, karena saya bisa bahasa Perancis. Aku bilang gitu. Karena waktu itu GM, asisten GM, orang asing ya. Terus chef, terus pokoknya pemegang posisi kunci itu orang Prancis. Jadi mungkin dia membutuhkan saya untuk mentranslate. Jadi akhirnya memang begitu yang terjadi. Iya. Ada beberapa manajer yang orang Prancis tuh ngomong bahasa Inggrisnya kan masih belepotan, nggak jelas gitu. Jadi ke staff nggak ngerti. Jadi saya mesti langsung dipanggil, Roto gitu. Jelasin ini ke sana gitu. Jadi saya seringkali dipanggil dia untuk jelasin gitu. Tapi jabatan saya cuma
supervisor. resik-resik. Kok resik-resik? Ya kan kalau anak-anak kecil kan kalau Oh, sampai ke situ Sampai ke padahal situ. supervisor. ya tapi yang namanya di hotel itu tidak bisa apa ya ya sama seperti tim yang di sini meskipun dia manajer kalau dia lihat sampah ya dia harus ambil. Iya, 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 iya. Dia lihat kotor dia sampai sekarang saya pun juga gitu misalnya lewat ada sampah tisu-tisu ya pasti saya ambil itu sudah kayak apa ya sudah seperti itu Iya, memang iya, iya. karakternya hotelier kan begitu. Nah waktu itu saya juga belajar yang omah we rada keset ya tiba-tiba kerja di hotel Harus gitu, berubah gitu. drastis. Ya sudah jadi anak-anak misalnya apa berantakan ya saya harus nyapu gitu-gitu bahkan ada yang dititipkan anaknya terus pipis gitu terus ke belakang aku yang harus bersihkan Iya, iya, gitu-gitu iya. jadi waktu itu sedih juga loh saya tuh aku S1 UGM gitu ya terus harusnya tapi oh bisa aku harus bisa gitu Tapi hebatnya di situ artinya dan gini. aku nyanyi kan gede duitku jak akeh apa luwih akeh Lu ya, lah ya, makanya kan ibaratnya gini, seorang ahli kadang banyak yang belum tentu bisa mempraktekkan, Mm-mm. banyak yang hanya teori Mm-mm. yang memunculkan. Nah, Mbak Aris Retno yang dalam tanda petik S1, bahasa Prancisnya atau akademisnya sudah katam lah, Mm-mm. tiba-tiba harus hanya menjadi seorang apa emang supervisor supervisor untuk kids club. kids club. Mm-mm. Ini kan seolah-olah nggak ada kaitannya. Mm-mm. Tapi sama dengan penyanyi, ketika penyanyi hanya menyanyi, Mm-mm. tidak ada apa namanya ilmu lain, pasti nyanyinya juga kosong. Iya. Bisa akhirnya baca apa Iya. kan itu memperkaya ya. Nah, justru makanya yang jadi catatan penting, meskipun alasannya karena tadi ya, karena suaminya pemusik, sehingga tidak mau di bidang yang sama, akhirnya di hotel. Tetapi yang jadi catatan penting adalah nyanyi sudah berada di zona nyaman. Iya. Akhirnya bekerja di hotel dengan tingkat yang relatif bawah dibanding dengan nyanyinya, dibanding dengan sarjana S1-nya. Butuh keberanian itu. Nah, Hello Talker mungkin bisa melihat hikmahnya di situ bahwa posisi nyaman itu bisa menjadi menterlenakan. Tetapi bagaimana berani mengambil risiko di dalam posisi yang relatif sebenarnya tidak nyaman, tapi ada tantangan kan itu kan. Nah, berapa lama di posisi yang dalam tanda petik di hotel itu posisi yang Itu bawah? 2 tahun. Saya 2 tahun di posisi itu. Di supervisor Iya. sampai 2 tahun. 2 tahun bertahan itu yang Enggak, dari kasihannya apa? Anak-anaknya sudah semakin dewasa. Ini yang ngelola tetap di situ. itu teman-teman yang dari Sasa Prancis yang barengan ada yang jadi anak buah saya, anak Sasa Prancis juga sama-sama S1. Terus ada juga teman-teman Sasa Prancis di hotel itu. Itu waktu itu karena memang itu satu-satunya yang base-nya Prancis ya. Jadi yang diterima kalau nggak salah ada sekitaran 8 atau 9 orang. Tapi di 2 tahun itu yang tertinggal hanya saya. Rata-rata mental. Mental mereka. karena nggak kuat. Mungkin atau karena merasa itu tadi hanya segitu ya, terus kok, gitu ya. enggak, maksudnya aku kok kerjaanku ternyata tuh di hotel begini gitu. Jadi Iya. mereka merasa bahwa aku harusnya ada shocknya lebih gitu. ya. Tapi sampai sekarang mereka juga yang kayaknya juga nggak terlalu berhasil juga sih yang mereka ini ya. Ya yang, karena nggak bertahan untuk bertempur lah ibaratnya. Mereka mencari tempat lain atau tempat line of business yang lain yang mungkin mereka pikir itu lebih ini, tapi ternyata kalau ngelihat sampai sekarang itu ya biasa-biasa aja. Jadi 2 tahun di supervisor itu masih itu, nyanyi juga? Iya, masih nyambi nyanyi. Tapi, nah itu dia, saya nyambi nyanyi tapi karena sudah sibuk itu, sementara kontrak saya kan udah kadung banyak. Jadi akhirnya saya kasihkan ke teman-teman saya. Jadi saya jadi kayak agent jadinya. Jadi kalau awal bulan itu mereka pada datang ke hotel saya terus minta amplopan, ya saya bagi-bagi amplop. Oh, tetap paymentnya lewatnya. Tetap. Mal gaweane komplit. Saya belajar manajerial tuh mungkin dari situ ya, dan tidak sengaja itu kayak gitu karena saya masih terlalu banyak job. Akhirnya teman saya terus beberapa hotel itu pengennya saya yang pegang karena ya itu tadi masalah kedisiplinan itu tadi. Jadi akhirnya tetap yaudah nggak apa-apa tapi tetap kamu yang pegang, tetap kamu. Berarti double job, yang satu supervisor kids club, yang satunya supervisor singer club. Betul. 2 tahun menjadi supervisor artinya
Ya meskipun kalau mungkin teman-teman yang tahu, relatif manajemen asing itu kan penghargaannya lebih bagus ya. Ya, Kalau grup itu betul. kan meskipun levelnya supervisor pasti secara gaji anulah relatif Kalau gaji tuh hampir sama, semua hampir sama hotel itu kan ya, fasilitasnya ya. kalau di level itu sih sama semua. Lebih ke apa trainingnya. Kalau di manajemen internasional tuh lebih, Pembelajarannya ya. dia banyak training-training gitu. Berarti lebih banyak olahraga, makanya banyak trainingnya. Ya, 2 tahun di supervisor artinya ada keberanian itu kan menurut saya. Satu, yang pertama keberanian mengambil posisi yang sudah mapan tadi sebagai penyanyi maupun S1-nya. Beratnya apa ya? Mau merendahkan diri lah dengan pasti punya tujuan ke depannya. Yang kedua, sudah di bawah masih bertahan 2 tahun. Itu kan butuh keberanian tersendiri. Yang justru jadi pertanyaan itu keberanian atau dalam tanda petik kayak keterpaksaan sebenarnya? Saya tuh lebih ke belajar sih. Lebih belajar. Belajar karena saya merasa belum menguasai hotel kan. Jadi saya setahun pertama itu benar-benar belajar. Blank betul ya. Hotel itu seperti apa. Jadi dari situlah saya belajar gitu. Belum mau pindah kerjaan karena saya kayak ngerasa aku belum paham benar gitu. Nah setelah 2 tahun itu saya mulai punya keinginan lebih. Saya di hotel itu kan ada grade-nya. Wah aku pengen jadi sales gitu. Pengen jadi sales kayaknya enak pakai jas kesana kesini ngopi-ngopi gitu kan, ketemu tamu hahihi, entertain, makan apa gitu. Terus saya pengen itu gitu dan akhirnya saya dapat kesempatan itu tapi di hotel lain. Di hotel lain. Ya. Karena kalau proses biasa, kalau nggak salah ya biasanya di hotel itu kan proses berkarirnya kalau di tempat yang sama mungkin agak relatif butuh waktu lah. Iya, tapi kalau saya tuh karena suami di Semarang kan. Oh, pindah ke Waktu Semarang. itu kita memutuskan, jadi saya dapat kontrak kerja nyanyi sebenarnya. Itu di Semarang cukup besar. Wah ini aku nggak sanggup kalau ngelola sendiri karena di Jogja saya sudah punya banyak ini hotel yang harus saya ini. Terus akhirnya suami saya lah, dia kan posisi udah di Jakarta. Terus saya minta dia tolong dong pegang Semarang gitu. Terus akhirnya dia di Semarang. Ya tinggal deket, masa iya saya nggak satu rumah kan tadinya kita nikah itu long distance gitu ya. Jakarta Jogja. Jakarta Jogja. Terus akhirnya dia udah di Semarang, akhirnya saya ikut ke Semarang. Saya pindah ke hotel itu, tapi dengan catatan saya harus dapat posisi yang lebih gitu. Jadilah saya jadi sales eksekutif. Berarti berapa tahun? 2 tahun. LDR, long distance, orang ngopo-ngopo. Sakit lagi. Oke. Setelah itu berarti di Semarang, sudah langsung di... Itu saya di Hotel Grand Candi Semarang sebagai sales eksekutif. Nah dari situ berkarir jadi sales manager, terus kemudian pindah ke Horizon dari sales manager, terus ke sales marketing manager, terus asisten GM, terus GM. Saya termasuk cepat sih, 10 tahun saya jadi GM. Jadi GM ya? Tapi ya sorry ya, ada rumor di luar itu kalau kerja di hotel itu kutu loncat, betul nggak? Ada beberapa soalnya. Sebenarnya itu untuk ini ya, mereka itu, kalau saya sih setuju kalau mereka itu 2 tahun pindah, 2 tahun pindah itu saya setuju karena saya juga melakukan itu. Karena pegawai negeri wajah di rolling kok ya. Lebih ke kita lebih memperkaya pengetahuan sih. Dan biasanya karirnya akan lebih cepat. Karena tadi kalau di satu hotel itu kan misalnya ada FBM nih. FBM dia masih betah nih di situ bertahun-tahun, yang di bawah nih sudah mulai pintar, dia kan udah pengen jadi FBM juga nih, tapi yang atas kan nggak kemana-mana. Ya otomatis dia harus jadi dia harus cari tempat lain yang ada posisi itu gitu. Seperti saya waktu itu mau di Novotel nggak ada lowongan untuk itu, terus kebetulan nggak mau ya. Ya itu ada di Semarang, sekalian pas suami saya di situ, jadilah. Itu setelah berapa tahun saya pindah-pindah juga. Iya berarti benar ya, karena memang sekarang kebutuhan karyawan dari bawah semakin banyak, otomatis naik dhuwuring rendeti yang ngisor ya mengunuhi terus wae kan gitu. Betul. Kalau di BUMN atau apa kan memang ya wes gitu kan, kalau nggak paling ya harus pindah cabang juga toh kayak gitu. Jadi
perjalanan baru sampai ini ya, baru sampai GM kita ngobrolnya. GM pun itu GM awal karena Horizon itu GM ya. Ya, Itu pertama kali? Horizon itu pertama masuk di situ sales marketing manager, terus jadi asisten GM, terus baru jadi GM. Pertama GM itu di Horizon. Horizon itu di Simpang 5 Semarang. Ya. Dari Hotel Horizon pindah ke itu sempat ke Banjarmasin dulu, Horizon juga tapi LDR lagi. Iya, tapi sebentar, terus aku balik Semarang lagi, pindah ke Gumaya, terus habis itu pindah ke Solo. Solo, dari Solo baru ke Jogja. Jogja pertama kali di Ibistal, terus ke sini. Ya? Okay. Jadi ada perjalanan yang ini saya mencoba menarik benang merah tadi. Kuliah itu sudah dalam tanda petik ya keterbatasan fasilitas, keterbatasan ekonomi sehingga berusaha mulai sejak kuliah pun sudah bagaimana berusaha dan bersyukur karena ternyata relnya ketemu semua, bahasa Prancisnya kepakai, artinya ilmu kuliahnya kepakai, entertainernya sebagai penyanyi juga akhirnya kepakai karena pendekatan ke orang itu kan satu bahasa itu paling penting. Yang kedua ketika ketemu orang tiba-tiba pejabat aja kudu iso nyanyi misalnya, itu kan karena media komunikasi yang baik dan ini terfasilitasi semua di perjalanannya Mbak Aris Retno sampai ke ibaratnya keinginan atau sebenarnya mungkin awalnya bukan keinginan tetapi perjalanan yang dilalui hampir nyambung kan sebenarnya, hampir nyambung dengan aktivitasnya sampai yang meloncat agak beda, mungkin ada sambungannya. Itu adalah ketika Mbak Aris Retno tiba-tiba hobi sepeda. Cikal bakal bersepeda ya apa tuh? Jadi sebenarnya itu kalau dari kecil sebenarnya itu kan saya sering naik sepeda juga. Kalau sekolah waktu SD juga naik sepeda. Terus waktu SMA kuliah itu suka olahraga sore-sore ya nyepeda di deket-deket sini. Tapi gitu. Kan sepeda-sepedaan mungkin. Iya, cuman itu udah lupa saya kalau saya itu dulu pernah bersepeda. Nah, waktu mungkin sepedanya juga lupa lah kalau pernah dinaikin. Wes silang gitu. Ngombangan. Jadi sekitar tahun 2015 lah saya ada mulai sepeda lagi. Saya nyepeda waktu masih di Bistal itu sama itu teman Pak Novi itu sepeda, beli sepeda gitu, pilih sepeda gitu, terus akhirnya saya beli nyepeda tapi sebentar aja. Waktu saya nyepeda baru belum ada sebulan ya, itu saya lihat kecelakaan di Tugu. Saya trauma sekali gitu karena saya bersepeda lagi barusan terus tiba-tiba lihat kecelakaan di depan saya itu. Ya, penyepeda juga? Bukan sih, tapi pas di depanku gitu loh. Jadi saya trauma sekali, saya nggak nyepeda lagi, nggak mau lagi ngapain sih, udah deh cari yang aman-aman gitu. Nah waktu pandemi itulah sebenarnya saya mulai keranjingan sepeda lagi. Jadi tren pandemi bersepeda itu kena juga. Itu padahal ya ketakutan ketika bersepeda melihat di depannya ada kecelakaan lalu trauma itu naik motor memang risiko misalnya. Kok jangan kayak gitu. Tidur aja ke tempelan laler iso meninggal kok. Ini lalernya pas nempelin cagak. Kan ambruk sak cagake ngono kae. Ya. Kan jujur ya kadang-kadang pas pandemi kemarin tiba-tiba marak pesepeda yang akhirnya banyak orang juga ada yang senang, ada yang sebel karena mengganggu. Iya betul. Terus juga akhirnya atas nama seolah-olah di luar udara bebas, tapi tak jadi ya berkumpul meneh. Iya. Nah, tapi terlepas dari itu, kok akhirnya kebablasan bersepedanya sampai sekarang. Sekarang dan mungkin ya kan kalau tahu Mbak Aris Retno itu menurut saya tiba-tiba bersepeda sampai ke Borobudur. Sampai paling jauh di mana? Ya Borobudur, Solo, PP. Dan itu ditempuh ya kalau saya aja mau bersepeda kayak merencanakan sebelumnya. Begitu ini sepedanya sehari, istirahatnya seminggu. Ini enggak, bersepeda aktivitas biasa. Iya, itu sebenarnya juga ya itu tadi lebih ke konsistensi ya. Saya tuh hidup juga lebih banyak begitu, kayak tadi nyanyi itu kan ya saya konsisten terus sampai akhirnya kita nggak tahu kita ada di atas. Sama juga dengan sepeda. Pertama kali saya nyepeda itu dari rumah saya yang di deket Tugu itu sampai ke sini aja saya udah semampir di
situ belakang itu, tolong bukain pintu, udah ini. Oh, tetap pernah pada masa ngalami. itu ya? Itu kan cuma 7 kilo udah ngos-ngosan nggak bisa gitu. Tapi saya habis itu sama teman-teman gitu. Terus teman-teman saya ngasih tahu, kamu belajar pakai e-bike dulu tadinya kayak gitu, biar ikutan kita bisa jauh-jauh gitu. E-bike itu yang pakai listrik yang digenjot sama digas itu. Iya. Ya udah, akhirnya saya ikut yang quest jauh-jauh gitu, saya pakai e-bike gitu. Tapi lama-lama anak teman-teman saya bisa, kenapa saya nggak bisa gitu? Kenapa saya nggak bisa? Kenapa saya harus pakai e-bike gitu? Akhirnya e-bike-nya tak tinggal di Semarang. Saya dengan sepeda saya yang lama tahun 2015 tadi saya belajar sendiri. Tapi saya gitu kan, saya orangnya tuh kan gengsian kalau belajar rame-rame gitu kan. Jadi saya belajar itu sendiri loh. Saya belajar sendiri pertama dari rumah ke sini, ngos-ngosan sidik, lah agak jauh sampai kota gede, lama-lama. Tapi tiap hari. Tiap hari. Jadi sampai. Dan itu nggak mengganggu aktivitas? Kan pagi-pagi toh, jam 6 saya. Enggak, maksudnya nggak mengganggu itu setelahnya. Setelah bersepeda kan iya, pertama tuh kayak capek banget, ngantuk gitu ya, ngantuk gitu. Tapi akhirnya tuh jadi kebiasaan. Akhirnya saya tiap hari waktu itu ya, zaman pandemi itu jalan masih sepi itu, tiap hari saya 15 kilo. Terus nanti kalau Sabtu dijauhin sedikit lah 30 kilo. Kalau Minggu sak pole. Jadi sak kuatnya aku sampai di mana gitu. Jadi sekuat saya di mana. Sebulan pertama itu saya belajar sendiri gitu. Terus pas ketemu sama teman-teman semua pada heran, kok kamu sekarang kok udah nggak pakai e-bike sih? Iya, aku coba gitu. Terus kok udah nggak ngos-ngosan jauh gitu. Terus kok kamu tahu banter sih? Jadi teman-teman sendiri. Tapi dia nggak tahu saya tiap hari tuh sepeda sendiri. Terus saya tuh kan orang yang paling nggak kuat kena panas. Jadi kalau kena panas tuh kayak terus lemes gitu. Iya. Lemes terus. Nah, kalau kesepedaan kan itu panas. dia, saya belajar sendiri juga. Saya sengaja kalau hari Sabtu kan kita pulang kerja jam 2 kan. Terus saya sepedaan. Justru sendiri, pas panas gitu. Tapi sendiri. Jadi kalau aku capek aku berhenti sendiri. Nggak ada yang ojek-ojek deh capek gitu. Itu kan karena yang beresiko kan. Karena gengsi, karena malu akhirnya memaksakan diri. Makanya saya coba semuanya sendiri. Saya biasa begitu. Jadi misalnya nih besok ada zaman masih awal-awal ya. Ada sepedaan ke Pakem begitu. Aduh, Pakem ke ya, aku belum itu. Ke berobat ini. Berarti. Terus wah ini kuat nggak ya? Saya kayaknya saya coba dulu loh. Saya coba sana Leren. Wah, setengah jalan aku nggak kuat nih, berhenti gitu. Besok lagi coba lagi. Jadi pas hari hanya saya udah kuat. Jadi kalau misalnya ada sembunyi-sembunyi gitu. tadi Sembunyi-sembunyi. Jadi, saya nggak mau ini buat saya satu penting lagi adalah punya target, tetapi untuk membuktikan target itu meskipun sembunyi-sembunyi juga, tapi bahwa target itu harus kecapai pada timingnya. Itu caranya ngejar. Nah, cuman mengelola cara mengejar itu kan kalau nggak hati-hati kan juga berisiko ya. Ternyata Mbak Arisatma bisa mengelola manajemen waktu dan manajemen diri untuk mengejar target tanpa harus membebani manajemen itu sendiri. Betul. Kan itu yang kunci lagi. Nah, pertanyaanku yang tadi itu ketika panas-panasan sepeda itu berarti akhirnya menghilangkan ketakutan saya pada matahari lah, istilahnya gitu. Jadi gini, berarti nggak pernah belanja dulu kan belanjanya di matahari. Enggak, tapi apakah berefek ketika sinar matahari terhadap kulit dulu tuh kalau kena sinar matahari itu panik saya tuh orangnya panik. Bukan secara fisik kena ya? Jadi panik juga ya, fisik kena tapi lebih ke panik kalau udah panas, apalagi sumuk terus tempatnya rame gitu tuh saya panik. Ada traumatik dulu gitu? Nggak tahu ya, saya nggak tahu tapi pasti begitu. Gitu. Kalau udah jadi kalau ke Bali misalnya, Bali kan panas banget. Itu saya bawa gini. Oh, kebalik ya. Terus itu kan aku di sana itu nggak bawa tisu, bawanya handuk. Karena tisu tuh nggak, pasti keringatan gitu. Dan kalau aku ngerasa keringatku banyak sekali tuh panik. Jadi aku kenapa ya? Tapi nggak gitu. sampai misalnya, kalau aku soalnya gitu, aku gampang keringatan, dan tisu aku nggak cocok untuk keringat. Tapi akhirnya efeknya juga bisa gatal. Bisa enggak gitunya enggak gitu lebih ke psikis ya. Kalau saya lebih ke psikis. Dan jadi, sekarang hilang. Saya sekarang panas, koncoku panas ya.
Yo tinggal pakai sunscreen kayak gitu kan, kayak gitu. Apa malah jebul kebalik, ono nggon sing adem. Wah, aku pengen nggon panas kok. Ngopo adem? Gengsi. Kaya wong tipis. Enggak artinya gini. Orang kurang tipis. Ya tipis nek kebelet. Ada poin lagi satu, ketika kita mengelola traumatik itu ternyata justru dihadapkan aja sekalian. Karena ada teman saya nggak tahu ini secara teori kedokteran betul atau enggak, tapi ada teman saya yang ketika itu dia apa ya, alergi, lupa aku, udang atau pokoknya seafood ya. Terus akhirnya justru sama temennya diajak terus makan itu. Awalnya memang masalah, tapi nggak apa-apa. Sampai dia akhirnya bisa mengatasi itu dan nggak ada masalah lagi. Tapi saya nggak tahu kalau itu kan secara fisik ya. Tapi ini secara traumatik psikis akhirnya bisa mengelola itu, justru berhadapan dengan itu. Mungkin itu perlu banyak Hello Talker yang mencoba bagaimana mengatasi kepanikan itu, justru hadapi. Karena ada film juga yang gitu. Dia trauma terhadap sesuatu, apa ya? Badut. Oh ya. Aku lupa film apa, Indonesia kok. Jadi justru dibawalah sama pacarnya itu, pacarnya macak badut. Wah, dia ketakutan begitu karena dia ada traumatik waktu kecil itu, dia tersesat di pasar malam kalau nggak salah, dan ini jadi ketakutan dengan badut itu. Nah, tapi karena itu akhirnya berusaha keras dengan dihadapkan terus, dihibur dengan badut, dengan ketakutan itu lama-lama hilang. Nah, mungkin juga yang alergi teman saya itu tadi, itu ada unsur psikisnya juga, sehingga dia sudah mensugesti diri kalau aku makan ini pasti gatel. Karena itu disugesti ya. Itu saya sama nanas masih begitu. Sama nanas? Berarti sinar matahari kan? Nanas. Berkaitan loh. Berkaitan. Nanas karo panas loh. Aku belum bisa anak itu. Sampai sekarang? Okay. Karena aku berusaha tapi masih belum bisa sama ular. Ular itu aku nggak bisa. Nggak bisa memakan ular. Ya iyalah. Aku tahu wedi banget. Enggak, kalau nanas itu efeknya di secara fisik. Gatel. Jadi kadang dulu waktu parah-parahnya tuh lihat aja gatel. Kayak udah tersugesti gitu. Lihat nanas aja gatel. Oh, berarti ada psikisnya loh itu. Maksudnya iya, benar. Kemungkinan ketika makan itu nantinya juga bisa enggak. Nah, itu tapi ya itu saya mencoba dikit-dikit sekarang, tapi kayak nastar sekarang tuh aku nggak makan. Enggak, mungkin dicoba dikit-dikit. Ini nanasnya di sini, ini makanan yang lain. Ini makan yang ini dilihat aja, pasti nggak gatel. Mau ditelok dok. Jadi sebelah jebu. Ya. Artinya ya mungkin ada beberapa bisa hilang, bisa enggak ya. Kalau yang dua itu susah ya. Saya nanas tuh aku kalau ular aku memang nggak mau berusaha karena aku bener-bener takut setengah mati ya. Tapi kalau nanas tuh aku sedikit-sedikit mencoba sekarang gitu. Ya kalau enggak bersamaan aja mencoba melihat ular yang sedang makan nanas. Oke, artinya gini, ada sisi lain yang memang belum bisa teratasi, tetapi ada proses perjalanan yang ternyata kan ada beberapa hal yang orang yang nggak tahu. Ketika tadi itu traumatik terhadap panas, akhirnya bisa mengatasinya. Berarti sebenarnya ada pola-pola yang lain yang bisa diatasi oleh dirinya sendiri, karena orang mau ngomong apa kalau dia enggak ya enggak bakal kan. Itu pasti pernah sama orang, ayo toh ini misalnya. Dan enggak ngefek sama sekali tuh. Enggak suruh ini. Oke, ya sudah banyak pelajaran. Aku terus terang banyak yang belum tahu, padahal sering ngobrol. Sepeda udah, terus hobi lain yang ini terakhir nanti, ini terakhir karena ini aktivitas dia terakhir yang saya juga kaget, tiba-tiba melukis. Sing marai tersinggung itu adalah melukis dan lagu. Itu lah ya kebangetan toh. Kurang apa toh. Terus nyanyi payu, JM bayare larang, ngelukis payu. Itu bahaya loh. Besok saya akan buat traumatik terhadap kuas dan cat. Tapi kan itu prosesnya panjang ya. Maksudnya orang lihat aku sekarang, tapi orang lihat aku berapa puluh tahun yang lalu, 30 saat
pas parah-parahnya itu saya kuliah kan karena nanti aku dodol lotek barang toh aku Tahu enggak denger. Karena waktu itu kan pas dodol lotek orang di silent, jadi aku denger. Enggak, maksudnya ya kalau cerita itu denger tapi enggak belum pernah lah jajan. Nah, itu saat yang bersamaan sama aku nyanyi. Jadi proses itu berbarengan. Jadi Bagi waktu nih kayak piye ki? nah itu tadi aku tuh jam 5 tuh udah bangun. Ya, Jam 5 tuh bangun tuh udah bantuin ibuku ke pasar. Aku boncengin ibuku ke pasar, boncengin beli bahan-bahan buat di warung. Itu terjadi karena ya tadi ada satu hal yang dimana kita habis-habisan, kita mulai semua dari nol. Yeah. Termasuk saya dan ibu saya, bapak saya gitu ya. Bapak saya memang guru ya, terus aja, tapi ibu saya gitu. Saya dan ibu saya berjuang untuk keluarga gitu. Ya udah saya sama ibu saya ke pasar, kita belanja gitu. Nanti saya nyampe di warungnya pun nunut punyanya bukan warung saya, sendiri? bukan, jadi nunut di rumah, di terasnya saudara, dan sebelahnya tuh rumah sakit, jadi kita harapannya orang-orang rumah sakit makan di situ kan. Ya udah, jadi saya ke situ nyapin lah, marut kambil lah, gawe apa tuh juruh ya apa sih bahasa Indonesia nih? Iya sambelnya. Terus bumbu pecel, terus lotek itu aku yang iniin gitu. Habis itu ke kampus, dulu kampus kan jam 7:30 kita kuliah. Terus habis itu jadi tutor tuh jam 2. Yeah. Jam 2 pulang, mandi, nyanyi jam 7:30, jam 7 gitu udah berangkat nyanyi. Kalau satu tempat ya saya jam 11 sudah di rumah. Kalau 2 tempat yang terakhir itu jam 1, pulang nyampe rumah jam 1. Jam 1 tidur sebenarnya jam 5 gitu. Jadi saya tuh sudah ritmenya udah segitu dari muda, jadi ya. Iya, jadi istilahnya dengan karakter seperti itu akhirnya di hidup misalnya di Jakarta lah, ya sudah biasa, karena pola-polanya hampir sama, kan? Hanya yang beda adalah kondisi kan gitu. Betul. Sama, sebenarnya sama. Saya biasanya jam 4 itu bangun, pipis, tidur lagi, karena kalau enggak bahaya, ngompol. Enggak lah, maksudnya ada di saat yang dulu saya tutor juga, saya jualan beberapa barang mulai dari sepatu, dasi, baju juga, souvenir juga, artinya yang menentukan hidup kita ya kita sendiri, bukan lalu saya yakin yang dilakukan Mbak Aris Retno itu bukan karena disuruh siapa, disuruh bagaimana kan gitu. Pengen mengubah nasib. Dulunya, akhirnya kan menikmati nasib itu karena ternyata Tuhan memberikan jalan yang lebih baik daripada yang kita pikirkan kan? Karena ketulusan. Nah, yang terakhir tiba-tiba hobi melukis. Itu jujur karena aja. Karena berinteraksi sama teman-teman perupa. Dan jujur aja nih baru mulai bulan benar-benar saya nyoret kanvas pertama itu bulan Juli, saya ingat sekali. Kanvasnya salah apa? Tak coret kan? Dicoret. Baru Juli 2003. Jadi ya berapa? Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Ya 7 bulan lah. Dan ini juga saya sembunyi-sembunyi seperti yang saya bilang, saya tuh setelah berinteraksi dengan banyak pelukis, terus saya bilang saya tuh trauma menggambar. Satu lagi tuh, karena waktu SMP sering dapat nilai tuh 3, 4 gitu-gitu ya. Guruku killer banget guru gambar, karena kalau nggak presisi banget itu langsung ini meskipun nanti di rapot munculnya 7 atau 6, tapi sehari-hari tuh saya dapat nilai itu jelek-jelek banget gitu. Jadi saya SMP. SMP. Gurunya sekarang masih nggak tahu ya. Enggak, kalau masih ada mungkin akan datang ke sini dan minta maaf. Atau malah justru dia yang merasa berjasa karena kalau nggak tak kasihnya segitu, mungkin kamu nggak akan berbalik. Nah itu saya cerita gitu sama teman-teman pelukis gitu ya, cerita terus ya kayak gitu harus disembuhin dengan menggambar lagi. Wah nggak bisa, saya tuh bisa apa nyanyi, nulis apa itu saya bisa. Nih jadi tapi ya nggak bisa, saya nyembah sama pelukis, saya nggak bisa ngelukis. Saya bilang gitu. Terus akhirnya mereka memotivasi saya, mbok coba gitu. Akhirnya anak saya lah yang membelikan saya kanvas sama kuas cat gitu. Anak saya yang lebih pintar milih ini akrilik ya ini. Udah terus ditinggal di kamar saya kanvas kecil-kecil gitu. Ini yang 4 buat mama, yang 2 buat aku katanya. Akhirnya tak orek-orek kabeh entek. Anak aku punya aku mana gitu. Terus saya lihat loh,
gini iso mah katanya kayak gitu, ternyata bisa gitu ya kayak gini. Terus ya udah, terus ayo kita beli kanvas yang lebih besar lagi gitu. Jadi akhirnya saya melukis Dan sekarang itu masih sembunyi-sembunyi ya? di kamar, dan itu tidak, jangankan ini pembantu saya bersih-bersih kamar, adik saya sama anak saya yang laki kan tidurnya di lantai 1 kan, itu nggak tahu kok saya tuh ngelukis gitu. Karena Sampai berapa lama? ya sampai berapa bulan lah, 3-4 bulan nggak ngerti, karena saya ngelukis tuh di kamar tidur. Di kamar tidur beli. Tapi ini melukis ini posisi bangun ya? Jangan-jangan adalah arwah yang melukiskan melalui tangan bergerak. Enggak. Ini semua di kamar. Saya ngelukisnya di kamar tidur. Kemarin sampai terakhir itu kan suami saya datang, ini udah penuh ini kamarnya dipindah, terus akhirnya tak bawa ke sini. Lah berani, karena tadi konteksnya adalah bersembunyi ketika melukis, berani menunjukkan ke orang lain itu ketika sudah berjalan berapa lama? Ya ini pertama kalinya. Enggak kan sempat, maksudnya pertama kali iya pertama kali kan di sini, maksudnya di forum gini. Tapi kan sudah mulai, artinya menunjukkan ke orang lain kan, wong sudah ada yang laku ya. Artinya menunjukkan bahwa Iki aku melukis gitu. Itu apa ya istilahnya, itu juga sebenarnya coba-coba. Aku kan cocok ukurannya. Coba-coba aja ke temen yang memang dia ini suka gitu ya lukisan-lukisan. Terus ada 2 orang sebenarnya teman saya itu. Enggak semua. Itu pertama kali nunjukin. Pertama kali ya? Saya nggak nge-share ke grup apa-apa, masih malu kan. Ya udah saya aku punya lukisan loh gini gitu kan. Duh lucu ya, aku tuh mau bikin PAUD di Jakarta. Jadi dia tuh pejabat inilah ya, lumayan lah. Dia tuh istrinya kan ngelola PAUD gitu. Terus aku mau bikin PAUD nih, butuh lukisan yang anak-anak gitu, yang warna-warni. Lukisanmu tuh cocok banget gitu. Ya wes toh, kalau mau ini tak kirim gitu lah. Berapa? Dia bilang tanya berapa. Padahal tadinya nggak mikir bahwa itu berapa, menjual gitu. Terus berapa gitu, terserah kamu lah, aku bilang kayak gitu. Enggak berapa gitu kan. Terus aku tanya sama teman-teman bagus, aku ditanya ini dijawab berapa ya? Dijawab berapa ya? Terus akhirnya saya jawab, ya udahlah gitu. Terus akhirnya kirim ke sana. Dia beli 3 kecil-kecil gitu. Terus kok saya nggak tega, tak kayak 5. Bonus, karena sebenarnya yang awal tadi itu juga nggak dijual, tapi ternyata ada apresiasi yang lebih bagus. Tapi terus akhirnya aku berani nawarin ke teman yang lain, terus akhirnya kalau itu saya sudah jualan. Sudah pede, sudah pede. Tapi masih belum secara umum tak iniin gitu. Jadi cuman ke teman-teman dekat gitu. Itu luar biasa, artinya ada bagian proses melanjutkan perjalanan yang tadi dan akhirnya berefek. Masalah rezeki kan nomor sekian ya sebenarnya, tapi itu ternyata mendapatkan jalan dan akhirnya produktif juga melukis. Barangkali GM itu nanti menjadi general melukis. Saya tuh ngerjain lukisan tuh hanya di sela-sela waktu saya, jadi itu pun tidak di hari tidak di siang. Biasanya saya ngelukis hanya jam 10 sampai jam 12 malam. Saya pulang kerja kan malam ya, pasti sampai rumah jam 8, terus leyeh-leyeh bentar, jam 10 saya baru nata-nata kanvas gitu. Awal-awal saya kebablasan, tiba-tiba udah jam 2 gitu. Jam 2 besok paginya saya ngantuknya luar biasa. Makanya akhirnya sekarang saya kesepakatan sendiri ya. Jadi saya kasih ini alarm gitu. Alarm saya bunyi jam 12. Sudah, hop. Ya nanti pada yang paling saya check up kan kayak gitu tuh kan suka gemes-gemes sendiri kan. Iya, kayak tambah sidik-sidik kan kayak setengah jam lah, setengah 1 gitu. Akhirnya begitu alarm bunyi, hop. Oke. Wes toh. Iya. Meneh akhirnya alarm kedua berbunyi. Setengah 1 lah, karena saya nyadarin pagi kan saya tetap harus fit ya. Nggak boleh juga orang lihat saya ngantuk. Dan sepedaan masih tetap? Masih, Sabtu Minggu saya sepedaan. Mengelola yang tidak susah, Hello Talker, artinya tapi karena sudah mulai terpola sejak dulu ketika dalam tanda petik ada tekanan ketika harus bangkit, terus akhirnya pun punya manajemen pengelolaan bahwa untuk menata
waktu, untuk Ya, menata manajemen waktu penting banget sih. fisik juga. Iya. Jadi apa ya, cukup mengherankan ketika ini melukis masih berjalan jam 10 sampai jam 12, lalu bekerja di hotel dari pagi. Tadi ada prinsip yang paling penting, mau ada apa namanya apapun, ketika bekerja itu sudah harus memang fit, dan Iya. itu energi yang harus disiapkan ya. Iya. Kemudian sepedaan masih. Belum lagi saya melihat Mbak Arisma masih banyak punya aktivitas sosial, Iya. ya kan? Ada kelompok. Ya. Dia yang menggerakkan juga GM-GM perempuan. Apa Queen of the the Hotelier. Hotelier. Jadi ada GM-GM perempuan Jogja tok ya. Sementara sekarang udah banyak yang di luar kota juga, karena kan banyak yang pindah, tapi Iya, masih iya, iya. masih di. Itu menggerakkan itu. Lalu ada organisasi juga IHG, Ya, ya, MA, GMA. itu asosiasi manajer-manajer Iya. GM-GM hotel ya. Ya, saya di CSR-nya itu malah. CSR-nya. Artinya kan banyak aktivitas yang membutuhkan keseimbangan, baik itu keseimbangan manajemen maupun ternyata proses perjalanan yang dilakukan oleh Mbak Aris Retno dari yang dalam tanda petik ya, saya nggak akan membahasakan yang mulu-mulu, tapi relatif dalam kondisi yang berat. Tapi ketika berada di posisi yang bagus, masih tidak melupakan posisi berat, sehingga ada sisi-sisi lain kayak CSR, Iya, kayak apa iya. gitu. Artinya ya itulah buat Hello Talker bisa melihat bahwa janganlah pernah melupakan pada proses awal, sehingga ketika berhasil sukses pun proses awal itu yang bisa menjadikan perjalanan menuju sukses, supaya masih ingat dengan orang-orang yang masih berusaha atau perlu kita bantu gitu. Dan Mbak Aris Retno cukup punya ruang peduli terhadap yang lain. Apalagi kegiatan yang lain? Apa ya? Ya itu aja udah sangat ini ya. Sudah belum sangat. lagi ya, ibu rumah tangga, anaknya Oh 2. iya. Kadang masak loh saya. Kadang masak, tapi pasti dia nggak mau makan masakannya sendiri. Oh mau? Ya kadang masak, iya orang dulu jualan apa, lotek ya. Lotek itu adalah makanan yang rendah teknologi, makanya low tech. Low tech. Jadi makanya organik barang-barangnya, nggak ada low tech digital, itu nggak ada. Oke, sepertinya kita belum ngobrol yang untuk internal perhotelan, ada produk-produknya ya, tapi nanti next lah kita akan kulik lagi. Tapi yang ini kan saya lebih melihat perjalanannya Mbak Aris Retno sampai ke posisi sekarang, dan saya yakin ini akan menginspirasi yang lain bahwa orang yang kondisi terjepit pun pasti ada saat yang dia akan mempunyai jalan lapang ketika dia memang berusaha untuk melapangkan jalan sempit itu sendiri. Saya yakin itu, dan ini salah satu contoh buktinya. Tambah satu loh, hari ini juga spesial loh buat saya. Apa karena tuh? ini pertama kalinya lukisan saya ditonton Iya, orang banyak. ini pas kita syuting ini adalah hari ini Mbak Aris Retno mengikuti pameran bersama Dengan lukisan pelukis-pelukis di dengan Jogja. pelukis yang lain loh. General Nanti melukis. jam General melukis ya. Nggak ada rencana resign. Fokus melukis. Terus satu lagi, Apa dia meneh? sedang merencanakan untuk pameran yang lebih besar lagi. Kalau Iya. yang ini kan satu karya ya? Ini cuman satu karya. Satu karya, yang nantinya 8 karya dan gede-gede. Lebih gede dari bangunan hotel. Full mural. Oke, sukses pamerannya, sukses Makasih. karirnya, sukses perjalanannya, dan mudah-mudahan semua bisa memberi inspirasi untuk teman-teman Hello Talker. Dan kita masih ini di Grand Hotel by Ambarukmo. Terima kasih tempatnya. Sama-sama. Karena beliaulah saya dodok untuk meminta ini karena podcast awal, sehingga saya dodoki yang kenal baik, dan salah satu yang tadi saya ceritakan, welcome untuk mensupport itu. Matur nuwun. Hello Nine mengucapkan terima kasih kepada Ambarukmo Group, Grand Hotel pada khususnya, dan ini juga teman-teman kita selalu mencoba. Nanti kalau yang mau pricing untuk produk, mau support silakan. Ini ada Datuti contohnya. Datuti ini adalah produk teh Aura Tea. Ya. Terus ini ada di Kedapi. Di Kedapi adalah makanan Nusantara dalam kemasan. Ada macam-macam, sate, tongseng. Silakan nanti bisa di follow IG-nya @dikedapi.
D D H E D I K E D H A P. Karena kalau Jawa kan dikedapi. Di itu nggak boleh pakai H, de itu pakai H. Oh, gitu. Dikedapi. Itu terima kasih dan juga bisa dijual. iya, ini juga mau dijual. Kamu mau dipamerkan. Nanti kalau sudah laku, pameran bingung. Ya, tapi ya nggak apa-apa. Enggak, nanti saya yang jual. Jadi yang mau beli, nanti tolong jangan diambil ketika sudah beli setelah pameran ya. Jadi pas pameran seolah wah laku semua. Oke, dan monggo diminum. Ini adalah saya memasak Air putih. Air putih. Ini selalu saya sampaikan di podcast sebelumnya. Ini adalah cikal bakal bahan kopi. Iya, kalau minum kopi tanpa air putih itu nggak akan terasa bahwa itu minum. Kalau kopi saja artinya ngemil. Oke, terima kasih Mbak Risno. Hello Talker, jangan lupa untuk selalu ikuti podcast Hello Talk berikutnya. Silakan subscribe, like, share, dan boleh komen-komen ngasih masukan. Mau request tamunya siapa, mau request tema apa, supaya kita bisa sama-sama melihat perjalanan kehidupan siapapun yang memang teman-teman request. Jadi monggo, silakan boleh request, boleh komen, boleh apapun. Terima kasih. Jangan pernah protes jika tidak tahu proses apa lagi. Progres, saya Anang Batas. Hello Talk. I say hello, you talk slow.